Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid kecuali sikap sifat takwa selalu menyertainya di mana, kapan, bagaimanapun, hingga Allah mewafatkannya dalam keadaan bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-hayah al-fitnah. Hidup ini adalah ujian. Selama hidup, selama itulah kita diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna ja'alna ma fi zinatan liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup ini, lalu Allah mewafatkan kita sehingga tampak siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Yang dinilai adalah sikap kita menghadapi ujian hidup ini. Dan ujian hidup ini hanya ada dua, tidak lebih, hanya ada dua. Dan dua ujian itu Allah gulirkan, Allah gilirkan sehingga tanpa terkecuali setiap kita, setiap makhluknya pasti mengalaminya. Dengarkan dengan iman surah Al-Anfal ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernapas pasti zaiqah, tidak langsung mati, tapi merasakan dulu sakaratul maut. Karena itu sebelum alam kubur, dari alam dunia melewati pintu alam sakaratul maut. Dan Rasul mengajarkan kita untuk selalu berdoa dalam doa salam, keselamatan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Rabb, ringankan kami, mudahkan kami saat-saat detik-detik menghadapi sakaratul maut. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan kepada kamilah kalian semua akan kembali. Keburukan dan kebaikan itulah Allah gilirkan pada setiap kita. Nikmat, musibah, sehat, sakit, susah, senang, bahagia, sedih, hidup, mati. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dengan ketidakberdayaan kita, dan kita akan menghadapi dua ujian itu. Saat kita senang, ada saatnya kita sedih. Sehat, ada saatnya sakit. Gembira, damai, ada saatnya bencana datang, bagatan. Karena memang bukan kita yang mengatur langit bumi ini. Dialah yang mengatur, Dia yang menguasai, Dia yang memiliki. 17 kali sehari dalam 17 rakaat minimal kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, Dialah yang mengatur. Karena itu tugas hidup ini sebenarnya sederhana. Sebagaimana alam ini tunduk pada perintah Allah, matahari tunduk, bulan tunduk,
bumi tunduk, billion galaksi tunduk pada perintah Allah, maka tugas kita tunduk, patuh kepada Allah. Karena itulah kita diberi nama Muslim, hamba Allah yang tunduk patuh pada perintah Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Beruntunglah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman. Ajaban li amril mu'minin. Rasul menghabarkan berita gembira, ajaib orang beriman itu. Najih likul imtihanin, selalu lulus dalam setiap ujian. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah ada saatnya kita rugi dalam berdagang? Bukankah ada saatnya kematian bagi kita? Ya, tapi untuk hamba yang beriman selalu menguntungkan, selalu sukses, selalu bahagia dalam setiap kejadian. Mengapa? Rasul SAW melanjutkan, orang-orang beriman itu bila dikasih nikmat, ia bersyukur atas nikmat Allah. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena hamba beriman tahu bahwa nikmat ini alhamdulillah dari Allah, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kepintarannya, bukan karena jabatannya, bukan karena keberhasilannya. Allah Jalla Jalaluh yang beri nikmat, ia syukuri nikmat Allah itu. Karena ia syukuri, la azidannakum, Allah tambah lagi nikmat Allah untuknya. Akhirnya dia syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi, nikmat lagi, syukur lagi. Yumatikum mata'an hasanah. Surga bagi hamba yang bersyukur. Rasa-rasanya lebih banyak alhamdulillah ketimbang innalillah. Innalillah pun juga kembali lillah. Alhamdulillah, innalillah, semuanya lillah. Malah hebatnya orang beriman dalam musibah pun ia bersyukur. Karena ia cerdas memahami hakikat kehidupan ini. Karena bagi orang beriman apapun yang terjadi adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak rapuh, tidak cengeng, tidak mau mendramatisir keadaan. Ia tahu semuanya adalah keputusan Allah, yang Allah putuskan dengan rahmatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan ilmunya Al-Alim, dengan kebijakannya Al-Hakim. Perhatikan, setiap peristiwa apapun yang terjadi, setiap ciptaan sekecil apapun, pasti di situ ada rahmat, ilmu, dan kebijakannya. Hati yang jernih, yang penuh dengan ma'rifatullah, membaca semuanya adalah gerak Allah yang membuat ia sujud tersungkur, terkagum-kagum kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas semua peristiwa apapun yang terjadi. Ajaib lagi, orang beriman itu kalau diuji dengan musibah, mereka sabar. Karena Allah sedang mengujinya.
Karena di balik ujian, naik kelas, naik makom, mau lulus sekolah, ada ujian. Dia tahu Allah ingin menaikkan makomnya. Dia tahu musibah itu adalah kasih sayang Allah. 3 sholawat Allah dalam Al-Quran hanya pada 3 hamba pilihannya. Yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah berselawat pada Nabi Muhammad SAW. Para malaikat berselawat. Orang-orang beriman diperintahkan untuk berselawat bersalam. Rahmat Allah untuk Nabi Muhammad, doa malaikat, dan doa-doa terima kasih hamba-hamba beriman yang menteladani Rasulullah SAW. Lalu Allah berselawat kepada hamba-hamba Allah yang banyak berzikir, yang dunia ini menjadi majelis zikir baginya. Di mana, kapan, bagaimanapun dia berzikir, karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, semuanya adalah gerak-gerik Allah. La ara syai'an illa rabbal alamin. Tidaklah aku melihat kecuali semuanya adalah gerak Allah. Itu yang membuat dia terkagum-kagum kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Dia tahu. Karena itulah Allah berselawat kepada hamba yang banyak berzikir ini. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Allahu akbar. Allah merahmati hamba yang banyak berzikir, yang selalu berzikir pagi petang. Turun rahmat Allah pada hamba yang banyak berzikir. Bahkan jasa yang berzikir terlalu besar. Kiamat tidak terjadi karena masih ada hamba yang berzikir. Kalau sudah tidak ada hamba yang berzikir, kiamat terjadi. Kemudian yang ketiga, sholawat Allah, rahmat Allah. Di sini kita akan paham bahwa di balik musibah, sakit, bencana, rahmat Allah yang sangat besar. Dengarkan dengan iman, wahai hamba-hamba yang beriman. Kalam Allah surah Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kami pasti uji kalian bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Pasti kami uji kalian dengan sesuatu yang membuat kalian takut. Takut miskin, takut susah, takut sakit, takut menderita, takut kematian. Tapi kabarkan berita gembira bagi hamba-hamba Allah yang sabar, yang mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Dengarkan, mereka lah mendapat salawat dari Allah. Subhanallah. Idza ahbabtu abdi ibtalaitu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, bila aku cinta pada hambaku, aku uji dia. Bahkan dalam hadis qudsi kepada hamba yang beriman, yang saleh, yang taat, ini taat,
Dia tidak maksiat. Dia tidak berbuat zalim. Dengarkan dalam hadis qudsi, tak kala aku saksikan hambaku batian ilayya, lambat mendekatiku, lau bin nawafil, walaupun dia sudah tahajud, duha, rajin ke masjid, terjaga wudunya, amalan sunnah baginya wajib, tapi menurut Allah masih lambat. Masih lambat. Bati ilayya, dia masih lambat mendekat padaku, maka aku pecut dengan kudatangkan musibah kepadanya hingga dia sabar, hingga innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi hamba yang sabar tidak ada hitungannya. Allahu Akbar. Sudah uncountable, triliunan lebih nilai bagi hamba yang sabar. Siapa yang ingin musibah? Siapa yang ingin sakit? Siapa yang ingin bencana? Tidak ada. Tapi Allah menghendaki itu. Karena Allah ingin dia dekat dengan Allah, atau karena Allah ingin berjumpa dengannya. Dia kekasih Allah. Allah ingin istirahatkan dia dengan kematian. Dengan mati dia istirahat ibadahnya. Dia istirahat dari sholat malamnya. Dia istirahat dari jihadnya siang malam dalam berdakwah. Dengarkan, al-khasiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang khusyuk dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Orang-orang yang sibuk amal saleh, orang-orang sibuk dalam dakwah, karena dia yakin akan berjumpa dengan Allah. Maka kalau musibah kematian pintu berjumpa dengannya, itulah pintu kebahagiaan. La aral mauta ila sa'adah. Tidaklah orang beriman melihat kematian itu jadi pintu kebahagiaan. Al mautu rahatul mu'minin. Mati itu istirahatnya orang beriman. Inna mautal fajati rahmatul lil mu'minin. Mati mendadak adalah rahmat bagi orang beriman. Mati diawali dengan kesakitan adalah ampunan dosa untuk hamba yang beriman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum